Oki and welcome back to my channel. 안녕하세요, Oki입니다. Di video kali ini aku bakal ngebahas kenapa sih di kalimat bahasa Korea itu banyak yang nggak ada subjeknya. Oke, sebelum masuk ke video aku bakalan jelasin struktur kalimat dari bahasa Korea dulu ya. Jadi bahasa Korea itu strukturnya bukan SPO, subjek, predikat, objek, tapi SOP, subjek, objek, dan predikat. Nah, urutannya kayak gini kan, tapi subjeknya tetap di depan. Nah, kenapa sih ada beberapa kalimat bahasa Korea yang gak ada subjeknya? Terutama kalau lagi ngomongin diri sendiri. Nah, ini kalau misal di bahasa Indonesia, coba kalian bayangin tanya ke teman kalian udah makan atau belum. Kalian nanya gimana? Udah makan belum? Udah makan belum? Nah, gak ada kata-kata kamunya kan. Kalau misal kita ngomongnya kamu udah makan belum? Rasanya jadi kayak kurang natural ya nggak sih? Kita sebagai native Indonesian speaker, kita pasti ngomongnya itu pilihannya kata-katanya pasti beda dengan orang yang belajar bahasa Indonesia. Kalau misal orang yang belajar bahasa Indonesia, biasanya kan ngomong gini, apakah kamu sudah makan? Nah, tapi kalau misal kita pasti ngomong kayak, udah makan belum? Udah makan belum? Bukannya sudah makan belum, tapi ngomongnya udah makan belum. Kita udah nggak ada kata apakah, udah nggak ada kata kamu, sudahnya juga kalian potong jadi cuman dah. Ya kan? Tapi kalian tetap ngerti kan itu maksudnya apa? Nah, di sini tuh sama di bahasa Korea. Ketika subjeknya itu hilang, itu berarti ada dan tiada pun. Itu artinya sama, guys. Nah, kalau misal kalian nemu, lah ini tuh kalimatnya ada subjeknya. Nah, kenapa itu ada subjeknya? Berarti itu subjeknya diperluin. Kalau misalnya ada subjek, jadinya bingung dan ambigu. Misal nih kalian ditanyain, siapa yang udah makan? Terus kalian cuma jawab, udah makan. Loh, siapa? Ya kan? Jadi subjek itu tetap diperluin, guys, untuk menjelaskan siapa sih gitu. Tapi kalau misal kalian ditanyain, udah makan belum? Kalian pasti jawabnya, udah makan, udah, gitu kan? Nggak kalian ngomong kayak aku sudah makan. Kenapa? Karena kalian nggak usah ngomong aku, itu kalian udah jelas kan, orangnya udah tahu kalau misal dia nanya kamu, jadinya kamunya itu jawabnya langsung aja udah tuh. Tapi kalau ditanya orang lain, siapa yang udah makan? Sekalian cuma jawab udah makan. Orangnya nanyain bingung dong siapa yang udah makan. Nah, di sini baru perlu subjek. Jadi jangan kalian kayak oke, berarti kalau nggak ada subjek nggak apa-apa, berarti nggak usah dong pakai subjek. Ya nggak gitu juga. Jadi aku bakalan, ini kan ngasih intro aja ya, jadi aku bakalan jelasin lebih lanjut maksudnya itu gimana sih. Nah, misal ada orang lain yang tanya, 밥 먹었어요? 밥 먹었어요? Apakah kalian sudah makan? Terus kalian jawab gini, 네, 저는 밥 먹었어요. 네, 저는 밥 먹었어요. Ya, saya sudah makan. Nah, gimana tuh? Dari arti bahasa Indonesianya aja, kalian udah tahu kalau misal kalimat ini tuh super duper formal banget dan textbook banget. Nah, aku bakal ngasih tahu jawaban yang naturalnya tuh kayak gimana. Ketika ditanya, 밥 먹었어요? Kalian bisa cuman ngomong gini aja, 네, atau 먹었어요. 먹었어요. Nih, di sini artinya itu sebenarnya bukan ya, tapi setuju dengan kata-kata orangnya. Jadi, udah makan, sudah. Ya. Ya itu maksudnya artinya adalah sudah makan. Kan ditanyainnya sudah makan. 밥 먹었어요? Apakah sudah makan? 네, ya. 밥 먹었어요? 먹었어요. Nah, kalian nggak usah ngomong 네, 저는 밥 먹었어요. Kalian nggak usah pakai 저는, karena itu tuh udah jelas gitu loh. Kalian bilang 먹었어요, itu udah artinya adalah aku sudah makan, saya sudah makan. 먹었어요. Terus nih, misal kalian mau ngomong aku nggak tahu, kalian ngomongnya apa? 난 모르겠어 atau 모르겠어. Nah, kalau misal kalian hilangin subjeknya, itu kalian pasti
kerasa seperti orang native. Coba nih ditanyain, kamu tahu nggak ini boyband ini gitu, terus kalian bilang 난 모르겠어. Kamu tahu nggak boyband ini? 몰라. 모르겠어. Nah, itu nggak ada subjeknya kan, tapi kalian jadi terdengar seperti native karena kalian nggak pakai yang namanya subjek. Oke, contoh lagi, kamu lagi ngapain? Oh, aku lagi olahraga. 운동하고 있어요. 운동하고 있어요. Nah, jawabannya di sini kalian kan nggak jawab saya sedang berolahraga, tapi kalian jawabnya olahraga. Aku lagi ngapain? Olahraga. Nah, kalau misal kalian bilangnya kayak gini, kamu lagi ngapain? Saya sedang olahraga. Kan temenmu kayak, ini orang kenapa? Jadi kelihatan banget sebenarnya kalian itu native Indonesian atau bukan dari pemilihan kata-kata kalian. Jadi kalian harus memperhatikan dari pemilihan katanya itu guys. Kalau misal kalian gak ada subjeknya, itu kalian pasti lebih terdengar seperti orang Korea. Daripada kalian ngomong 저는 운동하고 있어요. Kalian ngomong aja 운동하고 있어요. 운동하고 있어요. Gak usah pakai 저는. Sebenarnya ini tuh gampang banget buat kita penutur bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia pun kalian ngomongin gak usah lengkap-lengkap, itu udah jelas kan maksudnya apa. Lagian bahasa Indonesia itu nggak ada grammar yang fix banget gitu loh. Makanya belajar bahasa Korea, kalau misal startnya itu dari bahasa Indonesia, jadi orang Indonesia belajar bahasa Korea itu lebih gampang daripada orang yang native-nya itu bahasa Inggris terus belajar bahasa Korea itu pasti lebih susah. Karena kalau misal contohnya bahasa Inggris terus kalian tiba-tiba nggak ada subjek, misal pertanyaannya kayak gini, did you eat breakfast? Terus kalian cuma jawab ate. Bingung gak sih? Kalian pasti harus ngomongin subjeknya ya kan. Kalau bisa bahasa Inggris, makanya mereka pasti lebih susah untuk relate daripada kita. Jadi kita harusnya bersyukur guys sebagai orang Indonesia. Apalagi kalau misalnya kalian orang Jawa, itu lebih relate banget sama bahasa Korea guys. Setuju apa enggak? Ya kan? Oke guys, sekian video aku. Aku nggak tahu video ini jadinya lama apa enggak. Sebenarnya ini tuh nggak yang penting-penting amat, tapi ya jadi tambahan kalian lah, supaya kalian kalau ngomong, kalau misal itu bisa dihilangin subjeknya, hilangin aja. Tapi kalau misal subjeknya dihilangin dan itu jadinya ambigu atau tidak jelas, kalian harus pakai ya subjeknya. Oke guys, sekian videoku. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa untuk juga hit the notification bell. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!